ובעיקר מה שכואב לי זה המציאות שלנו והבנה. אתה מבין שכל עניין של שניות, הכל עניין של מזל? Serangan balasan Iran ke Israel mencapai puncaknya. Ratusan rudal dilaporkan menghantam pusat kota Tel Aviv, menyebabkan kehancuran besar dan kepanikan massal meraung tanpa henti. Langit malam memerah dan pasukan pertahanan Israel kewalahan. Kini banyak yang mempertanyakan, apakah ini akhir dari dominasi militer Israel? Nah, ini dari deskripsi dari channelnya Daftar Populer, teman-teman ya. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ketika dua musuh lama saling pandang, kadang bukan sekadar adu gertak yang terjadi, melainkan peluru yang mulai dilepaskan. Dan itulah yang kini tengah terjadi di Timur Tengah. Ketegangan panjang antara Israel dan Iran akhirnya berubah menjadi aksi nyata. Serangan udara bukan lagi sekadar isu. Target nuklir bukan lagi sekadar spekulasi. Dunia tersentak, sebab apa yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang peperangan, kini mulai menampakkan wujudnya. Yang membuat semuanya lebih genting adalah keberanian Israel yang tampak tak diganggu rasa gentar. Di balik dalih menjaga stabilitas kawasan, mereka memilih jalur langsung menghantam jantung program nuklir Iran. Tak mengherankan bila banyak yang melihat ini sebagai titik balik. Iran sendiri tak tinggal diam. Teheran telah mengeluarkan peringatan keras, jika wilayahnya diserang, maka balasan akan datang dengan kekuatan penuh. Apa yang selama ini hanya dianggap sebagai ancaman retoris kini menjadi kenyataan. Laporan dari pejabat intelijen tinggi Amerika Serikat yang menyebut Israel sedang mempersiapkan serangan ke fasilitas nuklir Iran akhirnya terbukti. Jumat 13 Juni pagi buta. Serangkaian serangan udara diluncurkan. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa target operasi mereka adalah situs-situs vital milik Iran termasuk fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan tokoh perang militer Hossein Salami, Kepala Garda Revolusi. Dua ilmuwan nuklir terkemuka Mohammad Mehdi Tehranchi dan Fereidon Abbasi turut menjadi korban dalam serangan ini. Operasi ini diberi nama Rising Lion dan dimulai ketika langit masih gelap. Natanz, lokasi pengayaan uranium terbesar Iran, menjadi salah satu titik serangan. Tujuannya jelas, menghentikan para ilmuwan Iran yang tengah serta melumpuhkan pusat-pusat teknologi militer mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Rising Lion adalah upaya untuk mencegah kehancuran yang mungkin disebabkan oleh Iran. Ia menegaskan, serangan ini tidak akan berhenti sampai ancaman dari Teheran benar-benar disingkirkan. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation. ובעיקר מה שכואב לי זה המציאות שלנו והבנה. אתה מבין שכל עניין של שניות, הכל עניין של מזל? Setelah Tel Aviv, Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu Indonesia, Iran melanjutkan serangan-serangan mereka ke Israel sebagai bentuk balasan atas serangan yang telah Israel lakukan terlebih dahulu Jumat malam. Ya, kali ini bukan cuma Tel Aviv, Haifa, salah satu kota terbesar Israel yang merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel yang juga dikenal sebagai kota industrinya Israel, jadi sasaran Iran malam tadi. Puluhan bahkan mungkin ratusan rudal balistik hingga hipersonik Fatah dilepaskan dan akibatnya Israel menerima kerusakan besar di salah satu kotanya tersebut, menyusul Tel Aviv yang sebelumnya juga dihujani oleh rudal balistik Iran. Ini adalah reaksi keras dari Iran, tapi Israel juga membalas. Mereka dilaporkan menghancurkan depot minyak Syahran dan tangki bahan bakar di Teheran.
Dan inilah update di balik saling serang antara Iran dan Israel yang memicu ketegangan dunia yang semakin memanas. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi video dari Daftar Populer dan GL News teman-teman ya. Nah ini ada beritanya ya dari Shindo News biar tidak hoax teman-teman ya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu ya. Giliran Israel bombardir markas besar pertahanan Iran. Menhan Zionis Teheran terbakar. Mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa negara kita itu tidak ada yang namanya peperangan lagi teman-teman ya. Ketika dulu kita mengingat sebuah sejarah ketika kita sekolah itu sangat menyakitkan ya, karena banyak sekali nyawa yang harus dipertaruhkannya teman-teman ya ketika terjadinya sebuah perangan. Tetaplah ya, tetap tidak enak teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan baca beritanya. Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada hari Minggu tanggal 15 bulan 6 2025 dengan membombardir industri energi dan markas besar Kementerian Pertahanan. Serangan ini terjadi setelah rudal-rudal Teheran menghantam markas besar pasukan pertahanan Israel ya, atau IDF kemarin teman-teman ya. Serangan serentak militer Zionis ini merupakan serangan terbaru sejak agresi mendadak oleh Israel 2 hari sebelum yang ditujukan untuk menghancurkan program nuklir Teheran yang sedang berkembang pesat. Ledakan baru terjadi di Teheran saat rudal Iran memasuki langit Israel dalam serangan yang menurut pejabat darurat Israel menewaskan 4 orang di sebuah gedung apartemen di wilayah Galilea. Nah, Teheran terbakar, tulis Menteri Pertahanan Israel ya. Angka korban belum tersedia di Iran. Tempat Israel menargetkan kantor pusat Kementerian Pertahanan di Teheran serta lokasi yang diduga terkait dengan program nuklir negara tersebut. Teman-teman ya, itulah tadi sebuah video dari GL News ya, dan Daftar Populer, juga ada berita dari Shindo News teman-teman ya. Silahkan teman-teman baca sendiri lengkapnya, dan mudah-mudahan kita berdoa ya, negara kita, negara yang aman ini mudah-mudahan tidaklah ya ada perseteruan dengan negara lain yang otomatis nantinya juga akan merugikan rakyatnya sendiri ya. Setidaknya ketika tidak adanya sebuah peperangan, kita itu bisa hidup dengan damai dan tidak adanya rasa ketakutan di dalam diri kita ya. Hidup nyaman, tentram, damai, itu yang kita harapkan ya. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.